Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran dan mengerjakan, marilah kita berdoa dulu. Saya berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran statistika masih pada subbab ukuran penyebaran data. Jika minggu lalu kita belajar jangkauan dan kuartil serta jangkauan antar kuartil data tunggal, maka hari ini kita akan belajar kuartil dan jangkauan antar kuartil dari data kelompok. Minggu lalu tunggal, minggu ini kita belajar kuartil data kelompok. Untuk memulai belajar kuartil data kelompok, kita ingat-ingat dulu apa sih perbedaan antara data tunggal dan data kelompok. Di sini saya mempunyai data yang pertama, data banyaknya soal yang dikerjakan siswa kelas 11 TITL SMK Mifda dalam ulangan harian matematika. Banyaknya soal yang dikerjakan. Kemudian ada data skor kuis fisika siswa kelas 10 KPR. Terus yang terakhir ada data nilai tugas kimia kelas 10 TAB. Dari 3 data yang saya sediakan ini, data yang pertama, data banyaknya soal, kemudian data skor kuis fisika, dan data nilai tugas kimia, mana yang merupakan data kelompok? Ada yang bisa menjawab? Ya, yang keras. Siapa tadi itu menjawab? Sudah benar kok. Data nilai tugas kimia. Ya, betul. Data nilai tugas kimia. Itu merupakan data kelompok. Kita ingat kembali untuk yang data tunggal. Kenapa sih kita perlu belajar tentang kuartil? Kalau misalkan kita mempunyai data di bawah ini, menunjukkan skor kuis dengan 20 pertanyaan yang diambil dari 8 siswa. Seorang guru akan menentukan bahwa 25% siswa dengan nilai terendah harus mengikuti remedi, kemudian 25 siswa yang nilainya tertinggi akan mengikuti pengayaan, dan sisanya bisa ikut kesempatan. Nilai yang 50% siswa di tengah itu bisa ikut pengayaan, bisa tidak. Nah, bagaimana guru tersebut menentukan batas nilai untuk siswa yang mengikuti remedial dan pengayaan? Jadi mulai batas nilai berapa sih siswa itu bisa mengikuti pengayaan? Siswa punya nilai berapa harus mengikuti remedial? Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah menentukan nilai kuartil dan jangkauan antar kuartil dari data kelompok. Kalau minggu lalu data tunggal, sekarang data kelompok. Data kelompok yang seperti itu tadi ya. Kemudian kalian bisa menganalisis tabel atau frekuensi kumulatif untuk menentukan nilai kuartil dan jangkauan antar kuartil dari data kelompok. Dan yang terakhir, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data kelompok. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan memulai dari permasalahan ini. Jadi, di sini ceritanya, staf HRD dari PT Indo Jaya Sehat datang ke SMK MH untuk merekrut siswa menjadi pegawai. HRD akan mewawancarai 25 siswa dengan nilai rapot semester 1 sampai 5, itu nilainya tertinggi. Jadi kita akan mencari, HRD-nya itu mencari 25% siswa yang nilainya tertinggi untuk rata-rata dari semester 1 sampai 5. Staf kurikulum sekolah memberikan tabel data nilai rata-rata rapot sebagai berikut. HRD itu harus menentukan batas nilai berapa siswa itu bisa dipanggil untuk mengikuti wawancara. Nah, kalau menginginkan 25% tertinggi, berarti kita menghilangkan 3/4 yang terendah. Seperti yang ada di sini. Kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian. 25% pertama, 25% kedua, 25% ketiga, 25% keempat. Kalau menginginkan 25% yang tertinggi, berarti nanti kita punya batas kuartil berapa? Ada yang bisa menjawab? Kuartil? Ya, kuartil 3. Jadi, kalau menginginkan seperti di permasalahan ini, berarti kita harus menentukan kuartil 3 dari data nilai rata-rata ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Nah, dari permasalahan ini, silahkan kalian menyelesaikan. Permasalahan itu sudah terdapat di LKPD kalian. Silahkan LKPD-nya diselesaikan bersama anggota kelompok yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Ini LKPD terdapat 2 kegiatan belajar. Jadi silahkan diselesaikan keduanya. Kalau sudah selesai, nanti jawabannya silahkan dikirim ke Google Classroom ini. Waktu yang saya berikan kurang lebih 30 menit. Sebelum mengerjakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan langsung dikerjakan. Nah, sekarang silahkan kelompoknya
Uswatun Nabila dan kawan-kawan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan tentang kuartil data kelompok. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok akan mempresentasi satu sebagaimana pada tabel 2 didapatkan kamu menentukan banyak data pada tabel di atas. Banyak data N sama dengan 400. Selanjutnya tentukan letak kuartil pertama dari data. Ingat bahwa kuartil merupakan suatu tempat data sehingga tentukan 1 sama dengan N per 4 sama dengan 400 per 4 sama dengan 100. Terletak di interval 71 sampai 75. Tentukan nilai tadi C 70,5 F 20 F 90 P 5. Tentukan nilai tadi V1 sama dengan DB tambah P dan kurung seperempat N kurangi MK per M sama dengan 70,5 tambah 5. Nilai tadi inilah yang disebut sebagai nilai tadi kuartil pertama data kelompok. Jadi kuartil pertama 3 sama dengan DB plus kurung 3 N per 4 dan MK per M dengan mengingat kembali cara menentukan jangkauan antar kuartil. Tentukanlah jangkauan antar kuartil dari data pada tabel 4 dibebaskan Indonesia. Jangkauan antar kuartil sama dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1 sama dengan 86,625 67,11 sama dengan 16,92. Kuartil merupakan nilai yang membagi data yang dimasukkan ke dalam bagian yang nilainya sama besar. Dalam menetapkan posisi kuartil data tunggal, Anda harus melihat keadaan data atau N. Kuartil bawah di 1, kuartil tengah di 2, kuartil atas di 3. Kegiatan belajar 2. Berdasarkan kurva tersebut, perkiraan nilai kilogram jika dari apel-apel tersebut mempunyai massa kurang dari atau sama dengan kurva frekuensi kumulatif kurang dari atau positif. Berikut menunjukkan distribusi massa atau dalam graf dari 120 apel. Graf mempunyai massa kurang dari titik kurva tarik garis tengah untuk dapatkan memperkirakan berat apel. Dari yang sudah disampaikan teman kalian, adakah yang punya jawaban berbeda? Mulai dari yang kegiatan belajar 1 tadi. Yang gigi 1 itu Bu, kayaknya Satunya kenapa? sampai diulang hanya 5. Ya, betul. Jadi seharusnya hitungannya 70,5 ditambah 5 dikali dalam kurung 100. tetapi 5-nya tidak bisa kita jumlahkan dulu dengan 70,5. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Karena sekali dahulu Jadi seharusnya jawaban yang benar berapa? 74,94. Harusnya 74,94. Nah, untuk kesimpulan, adakah kelompok lain yang mempunyai kesimpulan berbeda dengan kelompoknya Yahyu dan kawan-kawan? Ya, silahkan dibacakan dari kelompoknya siapa? Silahkan dijelaskan kesimpulan dari kelompoknya Evi, Dias, dan kawan-kawan. Kuartil terdapat 3 macam, yaitu kuartil pertama atau bawah, kuartil kedua atau tengah, dan kuartil ketiga atau atas. Sebelum mencari nilai kuartil, maka kita tentukan letak kuartil dengan rumus. I1 sama dengan 1 per 4N, I2 2 per 4N, I3 3 per 4N. Selanjutnya kita menentukan tepi bawah kelas kuartil. Frekuensi kumulatif kelas kuartil kan panjang atau lebar kelas. Sehingga dapat diperoleh rumus I1 sama dengan DB plus P dalam kurung 1 per 4N min FA per M. I2 Kesimpulan dari kelompoknya Evi lebih tepat karena pembelajaran kita adalah tentang kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok setelah menentukan letaknya sebagaimana kuartil data tunggal, kita bisa menentukan nilai dari kuartil data kelompok itu menggunakan rumus yang tertulis di seperti ini. Insya Allah untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi simpangan baku dan ragam. Kalian bisa mencari dulu sebelum pembelajaran, bisa cari dulu materinya di berbagai internet, buku, dan sebagainya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tarik kesimpulan sekali lagi, kita mantapkan sekali lagi apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Silahkan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan. yang bisa dipelajari dari pelajaran hari ini yakni menentukan kuartil tunggal sama menentukan data kuartil kelompok sama kalau menentukan kuartil kelompok kita harus mencari tahu dulu mana kelas yang kelas kuartilnya. Kemudian habis itu mencari titik bawah kelas kuartil, kemudian mencari frekuensi kumulatif kelas tersebut, kemudian mencari
Ya, betul, tepat sekali yang sudah disampaikan Nurul. Jadi hari ini kita sudah belajar kuartil, data kelompok, dan jangkauan antar kuartil. Untuk menentukan kuartil data kelompok, caranya sedikit berbeda dengan penentuan kuartil data tunggal. Sedangkan untuk menentukan jangkauan antar kuartil, caranya sama atau berbeda? Sama, ya, tepat sekali. Terima kasih untuk kehadiran kalian pada pertemuan hari ini di Google Meeting. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.